Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alahi azaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا له الوالد هدي نسوك من هدي أسلام الوالد هدي أحمد وسال من هدي أرشد خصوصا له آخر قولنا بالكلام خصوصا له شيخنا كيدي محمد مأمون بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد محمد الأمثال شيخنا كيدي شيخ حازمي شيخنا كيدي أحمد بن زيد بن هادي بن زيد شيخنا كيدي محمد حسن محبوب شيخنا كيدي جمهري شيخنا كيدي عبد المحسن الصالح شيخنا كيدي أحمد زين بن سيد محمد بن علوي عباس الملك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki hadis tentang al-amru bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ayat Quran sudah kita baca. Sekarang masuk ke hadisnya. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang pertama riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkan olehmu apa yang aku tinggalkan. Biarkan olehmu apa yang aku tinggalkan. Yang Nabi nggak kerjain, udah nggak usah dikerjain. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian itu kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kebanyakan nanya mereka, nanya mulu, tapi nggak dikerjain. Wa ikhtilafi ala anbiya'ihim, dan berbeda pendapat kepada nabi-nabi mereka. Jadi banyak nanya itu bikin hancur. Tanya gini misalnya, Ustaz, tahajud yang bagus jam berapa ya? Jamaah boleh nggak? Bacanya sir apa jahat? Kalau pakai Quran dibaca boleh nggak? 2 rakaat boleh nggak? Tapi dikerjain? Ustaz, kalau ngamal di masjid yang bagus berapa ya? 20 boleh nggak? 100 boleh nggak? Supaya ikhlas gimana Ustaz? Tapi ngamalnya nanya mulu. Nah, udah begini aja kata Nabi, nggak usah banyak nanya. Yang lu lihat gua kerjaan apa, lu contek aja. Gini kira-kira. Yang lu lihat gua ngerjain apa, lu contek aja sesuai dengan kesanggupan. Gak usah terlalu banyak nanya. Ini kalau bahasa gampangnya, lu lihat gua pakai gamis, lu pakai gamis, nggak usah mirip kayak gua, nggak usah. Jangan pakai, kalau nggak ada kakinya di sini boleh nggak? Kalau pakai resleting boleh nggak? Nggak usah begitu, nggak usah. Yang gue nggak kerjain udah nggak usah ditanya-tanya, udah lu pakai aja, yang penting pantas. Nah, ini kebanyakan nanya. Kalau ini yang ada ini, kalau pakai lain, kalau kantong 4 gimana? Kalau astagfirullah, kalau lehernya ke leher, lu pakai aja udah. Jangan kebanyakan nanya. Jadi apa ya, kan sesuatu yang kalau kita bilang baju gamis ya gamis, saya juga gamis. Pokoknya kalau semuanya begitu, soal leher yang begini, soal leher itu jangan kebanyakan, jangan tahu dipermasalahkan gitu. Nah, kain kalau pakai warna putih, kalau pakai warna hijau, lu pakai kainnya apaan? Lu pakai dah. Jangan kebanyakan. Yang bagus peci putih, peci hitam, peci bulat, apa peci astagfirullah. Lu punya peci nggak? Punya lu peci apa? Pakai aja dari mana gitu. Jangan asal ada mereknya aja. Ada boleh dibagi. Kalau mereka bansos kan gak bagus di sini. Jangan banyak nanya. Wes, yang dilihat kerjain aja. Nah, dah.
Fa idza nahaitukum man syai'in fajtanibu. Kalau saya udah larang, baru jauhin. Wa idza amartukum bi amrin fatu minhum mastata'tum. Kalau aku sudah perintah, kerjain sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi kalau yang aku nggak ngomong-ngomong, nggak usah dipermasalahkan. Itu juga sunnah Nabi gitu. Tidak mempermasalahkan berbagai hal, itu juga sunnah. Nah, udah takbir angkat tangan aja, angkat tangan. Lu bisa angkat tangannya bagaimana? Udah sesuai kesanggupan lu. Waktu saya belajar begini, Allahu Akbar, pakai. Waktu saya belajar begini, Allahu Akbar, udah pakai. Yang mana lu pakai? Nah, yang penting angkat. Nah, kalau begini, kalau Nah, hadis-hadis tentang angkat tangan itu adalah hadis fitriyah, hadis kerjaan Nabi yang sahabat melihat. Mudah-mudahan saya yang salah atau ngajinya kurang banyak. Saya belum ketemu hadis kata Nabi begini misalnya, andaikan kamu angkat tangan ketika sholat, beginilah angkatnya. Nabi nggak ngomong begitu. Tapi sahabat bilang, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir mengangkat tangannya hadwa mankibe, lempengan pundaknya. Kata sahabatnya, melihat. Nabi nggak bilang, kalau ngangkat tangan begini ya, nggak begitu Nabi. Mudah-mudahan saya nggak salah nih, mudah-mudahan sepanjang saya belajar begitu riwayat. Nabi kalau ruku gitu ya, Nabi kalau itu hadisnya hadis orang ngelihat, kemudian Nabi nggak pernah bilang begini ya kalau ruku. Nabi cuma kasih perujukan gede banget. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu lihat saya sholat. Nabi ngangkat tangan, kan sahabat begini loh ngangkat tangannya. Sahabat pertama lihat begini loh ngangkat tangannya. Sahabat kembali sudahlah. Nabi tidak pernah bilang begini. Kalau ngangkat tangan begini ya, udah jangan dibahas panjang-panjang. Yang penting lo angkat tangan lo, asal lo jangan putar begini aja. Gue bingung kalau akan putar begini. Nah, gitu ya. Hadisnya kan gitu ya. Nabi kalau sholat, sujud begini. Nabi kalau rukuk, sujud begini. Nabi bacaan begini. Nabi nggak pernah bilang kalau maghrib bacanya ini ya. Enggak. Sahabat beriwayat. Artinya kan Nabi dalam tanda petik yang tadi, da'uni ma taraktukum. Udah biarin aja yang aku tinggalkan, biarin mau baca apa kek. Gitu. Yang penting dibaca. Cuma ada ulama kalau bisa ini, kalau bisa. Tapi kalau kapan-kapan orang agak baca itu jangan dipermasalahkan. Gampang tuh sebenarnya. Nah, yang susah itu tuh yang susah tuh. Kita sholat mau ideal, tapi kita lupa ini menurut siapa. Sehingga orang lain yang gak asal sama kita anggap salah. Boleh jadi ini ideal menurut guru kita. Guru kita karena gurunya sampai ke madzhab Syafi'i. Cakep. Yang mana? Juga sempurna ideal menurut gurunya sampai ke madzhab Maliki, ke Imam Malik. Ya benar juga. Nah, jangan-jangan mohon maaf ya, jangan-jangan yang kita ributin itu yang Nabi nggak pernah bilang harus begini ya. Maka kata Nabi, ntar kalau gue udah larang ngomong, gue udah larang, tinggalin dah. Kalau gue udah perintah, kerjain lah. Tapi Nabi ketika bilang, ketika aku sudah larang, jauhkanlah sesuai dengan kesanggupanmu. Nggak ada, jauhkan. Tidak ada pakai kata-kata sesuai dengan kesanggupan. Tapi kalau perintah, kerjakan sesuai dengan kesanggupanmu. Nah, udah. Jadi memelihara sunnah itu jangan semuanya dikomentari. Jangan-jangan Nabi juga kagak komentar. Sahabat lah yang komentar. Boleh jadi sahabat ini melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan. Nah, Nabi satu riwayat pernah wudhu itu kata sahabat wudhunya sekali-sekali tidak sempurna. Tapi Nabi suatu saat wudhunya sempurna. Maka ulama simpulkan berarti wudhu sekali boleh, sempurnanya 3 kali. Kan gitu. Nah, Nabi nggak pernah bilang begini. Kalau wudhu begini ya, nggak begitu. Tapi Sayyidina Utsman ketika wudhu karena Nabi Utsman bilang, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. Nah,
Jadi Nabi nggak pernah bilang begini ya, nggak pernah. Jadi yang begitu itu udah wudhu aja, buka, gosok aja sesuai dengan kesanggupannya. Sanggupan itu lu belajar sama siapa? Mau gurunya, mazhab Syafi'i udah. Cukup beda, lu kalau ada gurunya, ada mazhabnya, mari. Itu namanya menjaga sunnah dan adab-adab. Jangan terlalu pengen orang semuanya sama. Pot bunga aja warnanya sama, putih semua nggak bagus. Ada putihnya, ada kuningnya, ada oranye, ada pot. Nah kalau yang udah Nabi larang, jauh dah. Zina. Nabi bilang, lu jangan kan bahasa, tapi ngomong langsung kan. Yang Nabi suruh sholat. Nabi suruh langsung kan. Tahajud. Tapi kata Nabi lembangan ini kesanggupan nih. Sebab buat Nabi sembahyang nikmat, buat kita kan masih beban, jadi nggak bisa diakurin sama Nabi. Yang penting kerjain aja dah, sesuai dengan kesanggupan. Begitu. Kalau begitu mau dong, mantep. Ada yang ribut-ribut. Nah, yang dulu rame-rame ribut kan, yang segini-segini. Nabi pernah ngomong, kalau pakai celana pakai kan gini ya? Enggak. Rasulullah, sahabat yang cerita, Nabi itu kalau pakai kain di atas ini. Nah, akhirnya terjadi banyak penafsiran. Udah, yang penting masing-masing tutup aurat. Dah. Jadi kalau ntar kata Nabi, kalau udah larang, keluar dari mulut Nabi, jauh. Kalau udah perintah, keluar dari mulut Nabi, kerjakan. Sesuai dengan Nah, pernah nggak diajarin sama Nabi? Kalau nyium ini begini, pernah nggak? Tapi Nabi riwayatnya pernah nyium Aisyah. Sekarang mah bagaimana cara nyiumnya, lu cium aja. Gak usah, Nabi nyiumnya gimana ya? Jangan ditanya. Itu tadi tuh, umat terdahulu hancur karena kebanyakan. Nabi pernah meluk Aisyah? Pernah. Meluk istrinya? Pernah. Bagaimana meluknya? Jangan ditanya. Meluk kagak paham Rasul. Meluk ala Rasul. Enggak sampai ke situ lah. Lu pada paham-paham aja begitu mah. Kira-kira begitu. Nabi sarapan nggak? Sarapan. Nabi sarapan pakai apa ya? Pakai ketan apa pakai? Jangan kebangetan begitu, jangan. Nah, Nabi jenggotnya berapa ya? 11, saya hitung 11. Nabi jenggotnya 11. Terlama-lama akhirnya Nabi bajunya mereknya apa? Nah, lah kalau ngikutin Nabi kan kata Ustaz Abdul Somad, katanya riwayatnya kata ulama, Nabi kalau baca Fatihah lagunya jiharkan. Gua kagak ngerti jiharkan. Ntar bacaan Fatihah gua salah semua. Pernah nggak Nabi ngomong begini? Ini kalau baca Fatihah pakai jiharka ya? Enggak kan? Nabi cuma bilang la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. La sholata liman lam yaqra bil Fatihah kitab. Tidak sah orang kalau nggak sembahyang ngebahas sembahyang nggak baca Fatihah. Yang penting baca Fatihah. Nggak mesti bayati, nggak mesti jiharka, nggak mesti. Yang penting baca. Selama dibaca Fatihah sah, walaupun Fatihahnya beda-beda. Ada yang lama, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau ngajinya begitu enak, gitu. Nah, gitu kan lu kan nyunah. Justru nggak banyak komentar tuh kak nyunah namanya. Komentar mulu jadi nyunah. Komentar mulu. Asani yang kedua, Nabi Najihin al-Ibadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan walijat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Riwayat dari Abi Naji al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata wa'adhana, Nabi pernah Rasulullah pernah nasihatin kami mau'izatan balighah, nasihat yang luar biasa. Balighah luar biasa. Wajilat minhal qulub, hati kita bergetar mendengar. Wazarifat min hal uyub, kita nangis dengan itu. Luar biasa. Nabi nasihatinnya sampai orang sampai nah, kalau tadi gue udah kayak kemarin. Nabi nasihatinnya sampai apa namanya? Orang yang mendengar itu hatinya sampai menangis. Sampai kata sahabat begini, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatul muwadda'in fa usina, ya Rasul, ini kayaknya wasiat terakhir nih. Ini kayaknya wasiat perpisahan, ini kayaknya nasihat terakhir. Fa usina ya Rasul, kasih pesan saya dah kalau emang khawatir nih habis ini Rasul umurnya enggak panjang. Kalau Rasul usikum bittaqwallah.
Aku wasiat kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah. Dengarkan apa kata pemerintah. Taati apa kata pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Sekalipun yang memimpin ente adalah seorang budak Habasyi. Di hadis lain, ka'anna ra'sahu, seakan-akan kepalanya kecil kayak kismis warna hitam. Hitam, kecil, bulat kepalanya. Kan nggak pantas banget jadi pimpinan. Kalau dia jadi pimpinan, dengerin yang dibawa sama ustadz-ustadz sebelah sono demo haram, segala macam untuk ini hadisnya. Satu doang banyak hadisnya. Kalau hadis lain la ta'at li maksiat. Tidak boleh taat ketika urusannya maksiat kepada Allah. Jadi ini pakai catatan. Kalau urusannya maksiat kepada Allah, nggak boleh ditaat. Tapi selama tidak ada maksiat, sekalipun dalam tanda petik keputusan itu merugikan kita, misalnya merugikan kita, tapi tidak ada maksiat, harus taat. Nah, wa innahu may ya'ish minkum, kata Nabi, sesungguhnya di antara kalian kalau umurnya panjang, ya misalnya meninggal dia umurnya masih panjang, fasayakhtilafan katsira, akan bertemu dengan ikhtilafan katsir, perbedaan pendapat yang sangat banyak, perselisihan pendapat yang sangat banyak. Dari mulai selisih urusan rumah tangga, urusan agama, urusan fikih, urusan tafsir, urusan nahwu, urusan undang-undang, pilkada, sampai urusan negara, sampai urusan akhirat, kita berbeda pendapat. Itu nanti kita dibangkitkan, ruhnya apa jasa sama jasanya. Yang kayak gitu dibahas panjang-panjang. Yang jelas lu bakal dibangkitkan, titik. Tanggung jawab itu yang penting. Urusan ruh sama jasad kagak penting. Itu kan aneh kan? Ustaz, nanti kita dibangkitkan, aduh apa itu? Sampai urusan akhirat. Kan bukan ranah kita buat diskusi itu. Tapi tetap didiskusikan itu. Akhirnya orang ambil ayat, kaifa takruna ada berbila kunum amwatan, dulu kita mati, udah ada dunia belum. Semua ahyakum di dunia, ada dunia belum? Ada. Jadi bikin kita hidup apanya? Ruh. Summa yutikum, kemudian kita mati lagi dalam kuburan. Yang mati apa? Jasad. Dunia mati enggak? Enggak. Summa yuhikum, hidupkan lagi. Yang hidupin berarti jasad sama ruh berarti. Oh, pakai dalil udah. Kalau kata saya kejauhan itu tuh bukan ranah kita itu. Kita udah nggak profesional jadi manusia ya. Jadi hamba Allah itu urusan akhirat, urusan Allah, tapi kita diskusikan itu. Kan di situ bukan soal bangkitnya pakai apa, tanggung jawabnya terhadap perbuatan kita. Kata Nabi, fasayarallah ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbedaan. Maka jangan heran fikih kita beda pendapat, batal apa kagak, sah apa kagak, boleh apa kagak. Iya, apalagi undang-undang yang dibikin sama manusia, deh. Beda pendapat selalu. Kata Nabi, lah kalau zaman Nabi kan semuanya apa kata Nabi? Kata Nabi A semua, B semua. Makanya di awal kata Nabi begitu, dengerin apa kata pemimpin. Itu posisinya di situ maksudnya. Dengerin apa kata pemimpin supaya lu satu suara semua, set gitu. Mohon maaf. Mudah-mudahan saya salah sekali lagi. Di Brunei ada demo ya? Brunei. Nah, satu suara. Apa kata Sultan Hafal Bolkiah itu? Maka Nabi dari awal itu maksudnya nih, kaitannya kemarin itu tadi itu as-sam'u wa ta'ah, dengerin sekalipun pimpinan. Kenapa? Sebab Anda harus satu suara. Kalau Anda tidak satu suara, fa sayara ikhtilafan katsir. Sampai sekarang kita agak nyatu-nyatu. Terus sekarang Anda tidak satu suara. Menyatu ini. Ke situ tuh maksud yang tadi itu maksudnya. Jadi kalau udah kata satu aja pimpinan itu satu. Nabi kan gitu ya. Semuanya kan ada Nabi, kan Nabi semua. Cuma ini nih, kita harus cari pemimpin yang semuanya bisa terima. Itu dia masalahnya.
Kalau kita agak ke politik sedikit, kita ingin menginginkan apa yang diinginkan oleh Islam, tapi politiknya kita ambil dari Barat, demokrasi. Kita pengennya ekonominya ekonomi Islam, tapi kita ambilnya sistemnya kapitalis, sosialis, bukan syariah. Tuh. Nah, jadi ada orang pengen bisa baca Quran, tapi kursus bahasa Inggris. Ini gini kira-kira. Nggak nyambung. Gue pengen baca Quran, sekolahnya bahasa Inggris. Coba. Nah, ada orang pengen bisa baca kitab, sekolahnya sastra Indonesia. Kira-kira begitu. Gitu. Maka akhirnya terjadi ikhtilafan katsir. Yang pada kuliah di Amerika, yang pada kuliah di McGill Kanada, yang pada kuliah langsung diterapkan. Dia lupa ini Indonesia, ya. Nah, spaghetti yang asli di Italia aja sampai di Indonesia beda rasanya. Spaghetti juga, karena sudah diadopsi dengan bahasa Indonesia. Fried chicken yang ada di Indonesia dengan merek yang sama, sama yang ada di depan Masjidil Haram Hotel Hilton beda. Saya pernah beli ke Cele. Chicken fillet, pasti chicken fillet gitu, chicken fillet. Ya ada chicken fillet pahit. Nah, pahit. Gede banget kok kayak gini, gede panjang. Kayak roti Juni, tau roti Juni? Jadi chicken fillet Saudi dengan kita beda. Jadi yang jangan-jangan di daerahnya juga beda. Makanan aja harus menyesuaikan dengan rasa supaya laku gitu. Jadi Anda yang belajar pendidikan di Barat, di Australia, di Eropa, di Timur Tengah, ketika masuk kemari, silahkan diterapkan, tapi cobalah diadonin dulu dengan adonan Indonesia. Masera. Itu dia. Jadi kita pengennya cita-citanya cita-cita yang Islami, tapi yang digunakan ya selama ini bang syariah tuh nggak bakal muncul selama di atasnya masih ini gitu. Ini ngimpi aja kira-kira gitu. Jadi sekali lagi deh ya, Masera ikhtilafan katsir. Jadi Nabi bilang taati, dengarkan, ini loh maksudnya, kemari maksudnya. Jangan nanti terlalu banyak perbedaan pendapat. Tapi kata Nabi, siapa orang yang kalau hidupnya panjang akan bertemu dengan perbedaan yang banyak dalam umat. Bukan hanya urusan politik, tapi urusan agama juga. Ya. Kalau itu terjadi katanya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau sudah begitu, berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku, dengan kebiasaanku, dengan jalan yang pernah aku contohkan, dan jalan-jalan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Nah, kalau udah banyak beda pendapat, ini kiblat ke sono apa? Ini kiblat ke sono apa ke sono? Apa itu kiblat tuh? Ribut, udah ribut. Kita kembali saja ke Rasulullah SAW, sunnahnya kita kembali. Kata Rasul, ikhtilafu fi ummati rahmatun. Yang mau ke sono silakan, yang mau ke sono juga silakan. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita bersaudara, masing-masing menyadari. Yang mau begini silakan, yang mau bunuh juga silakan. Enak. Jangan yang begini, miring semuanya, nggak miring kagak sah. Wah, repot amat. Sebab dua-duanya punya dalil. Dua-duanya punya dalil. Coba kalau pakai dalil Al-Quran, awal wujuhakum satral masjidil haram. Arahkan wajah kamu ke arah. Kita apa nih? Arah. Maka kemanapun dia menghadap, yang penting arahnya arah Masjidil Haram. Nah, tapi
Tapi dia bilang harus Ainul Kabus, karena mau gampang dipakai Google Earth, tarik bisa. Ya, iya, dalilnya ada, makanya kembalikan saja setelah masih ada dalilnya. Ya udah biarin aja. Lana amalna walakum amalakum. Buat kamu silakan yang kamu makan. Buat saya udah. Tapi sembahyang jadi kagak enak dilihatnya. Lu jangan lu lihat, lu sembahyang aja, ngapain lu ngeliatin dong sembahyang? Kita ngeliatin Ustaz kagak enak itu pada miring-miring gitu lah. Terus sembahyang ngeliatin orang. Sembahyang mah ke bawah aja matanya, jangan ngeliatin. Oh, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Nah, lebaran kapan ya? Minggu apa Senin? Minggu apa Senin? Kembalikan ke sunnah Nabi. Nah, Nabi pernah juga kan ada belang-belang begitu. Udah yang mau Senin yang mau Minggu, beres-beres naik kalau kita sudah ada sih. Semua juga pinter-pinter. Yang hisab pinter, yang ru'yat pinter. Tapi umat jadi bingung, salah umatnya. Kalau jangan ngikutin satu mah nggak bingung. Lu mau ngikutin yang mana? Gue yang Minggu, apa yang bingung Jo? Gue yang Senin, gue jadi bingung. Ini Senin apa Minggu? Lu ngapa bingung? Mau lebaran? Karena lu lebaran Minggu apa Senin? Minggu, ya udah. Tapi tenaga gue Senin, ya biarin apa bingungnya. Terus gue habis pengen gak kemana-mana. Terus lu mau kemana? Kan abis bayangin kemana-mana jalan-jalan, itu dalam tanda petik adat kita. Kemarin juga pas Covid nggak kemana-mana, asik-asik aja. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nah, jadi jangan pertentangkan antara Sayyidina Utsman dengan Nabi, jangan. Nabi main Jumat aja sekali, Sayyidina Utsman 2 kali. Lo ikut Sayyidina Utsman, ikut Nabi. Waduh. Sayyidina Utsman tuh dapat stempel dari Nabi. Nih, lo ikutin juga nggak apa-apa. Kan gitu. Sekarang tuh ada stempelnya nih. Buat siapa Sayyidina Utsman? Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Kalau lu bikin Nabi begitu, lu jangan tinggal di Indonesia. Nabi nggak pernah ke Indonesia. Terbid'ah di Indonesia. Nah, panjangan lah, dah kembalikan. Mau usah repot-repot. Biasa-biasa aja sebenarnya yang ini, biasa aja. Cuma kadang-kadang emang ada embel-embel kafir menerakanya itu tuh yang sama kita kurang pas aja. Kafir jadinya nih, neraka ini orang itu. Nah, kalau dia pakai bahasa demi Allah, waktu kadang-kadang kalau ngomong berani bantu demi Allah. Yang suka pada demo kafir, aduh itu yang demo sih gue kafir kan. Jadi ribut. Ya, sama-sama dah asik-asik aja. Sebenarnya asik ini sebenarnya, nggak ada yang perlu dipertentangkan. Semua juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adu an alaiha bin nawajis. Kalau bahasa kita pegang itu dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati sama urusan-urusan yang baru-baru. Hati-hati dah ya sama yang baru-baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab yang namanya bid'ah pasti sesat. Hati-hati sama yang baru-baru. Yang baru-baru itu bukan yang begini, bukan akhir zaman Nabi nggak ada. Yang baru itu tiba-tiba orang bilang sembahyang yang wajib bukan 5 waktu tapi 7. Ini baru namanya. Puasa yang wajib bukan cuma Ramadan tapi puasa Muharram juga 10 hari pertama wajib, itu baru. Nah, kalau pengembangan dari hukum udah banyak zaman Nabi, zaman sahabat juga udah ada pengembangan dari hukum. Yang nama Nabi nggak. Quran dibukukan zaman Nabi bukan? Bukan. Zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis Sahih Bukhari dibukukan zaman Abbasi. Zaman Nabi ada? Nggak ada, bahkan zaman Nabi dilarang. La taktubu anni ghairal Qur'an wa man yaktub anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan tulis dari aku, kata Nabi, selain Al-Qur'an. Siapa orang yang nulis selain Al-Qur'an dari aku, maka hapuslah. Zaman Nabi. Bid'ah nih Riyadhus Shalihin. Kalau mau pakai cara begitu, yang dimaksud bid'ah bukan itu. Bukan itu. Saya ngomongin pas kitabul masajid, kitab masjid.
Pernah dengar Masjid Dirar ya? Nah, Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dibangun oleh orang munafik. Judulnya itu Kufran wa Tafriqan bainal mu'minin. Keberadaan masjid itu bukan menyatukan kaum muslimin, tapi justru membuat terpecah belah kaum muslim. Bid'ah. Masjid dibangun bukan menyatukan umat Islam, justru memporak-porandakan persatuan umat Islam. Ini bid'ah. Masjid dibangun masjid orang pada buyut jadi pada berantem. Ini namanya bid'ah. Besok Masjidil Haram penuh orang tua, pindah deh, jangan Masjidil Haram, pindah ke Tasik aja semua tua. Itu bid'ah. Hati-hati yang kayak begitu. Kalau pengembangan hukum zaman dulu udah ada. Kitab-kitab fikih yang sekarang dibaca, kitab-kitab hadis yang sekarang dibaca, itu kan hasil ulama dalam tanda petik yang Nabi nggak pernah suruh. Bahkan dalam tanda petik di hadis Nabi larang, tapi sekarang kita pakai. Maka orang nggak bilang, sahih nggak hadisnya? Emang yang nentuin sahih apa enggak Nabi bukan? Bukan. Imam Bukhari coba menelusuri hadis. Ternyata nyambung sanadnya, sahihnya hadis. Siapa yang bilang sahih? Imam Bukhari. Nabi pernah nggak bilang sahih? Enggak. Sayyidina Utsman? Enggak. Nah, sahih sama hasan tuh udah ada pada zaman Abbasiyah. Jauh. Tapi kita bangga dengan bahasa. Nggak sahih itu hadisnya. Bid'ah itu. Lu juga bid'ah. Sahih zaman Nabi nggak ada sih. Kira-kira begitu kira-kira. Itulah yang dimaksud dengan muhdatsatil umur, bukan yang dikit-dikit yang nggak sama, bukan. Pengembangan hukum itu beda, pengembangan hukum. Nah, kalau hadis belakangnya kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalatin finnar, kalau hadis panjang. Az-Zalis, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Enak, bukan? Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Coba kalimat, seluruh umatku masuk surga. Lu mau sapi, kayak gitu. Kalau bahasa Betawi ini, lu mau sapi, lu mau hambali, lu mau maliki, lu mau Hanafi, Muhammadiyah, NU, Persis, FPI, NU, apa namanya, GP, Ansor, masuk surga. Lu mau habaib, lu mau ustaz, kiai kampung, surga. Orang kata Nabi, kullu ummati, semua umat. Yang di tengah laut, yang di pinggir jalan kereta, masuk surga. Ilaman apa? Kecuali yang kagak. Oh ya Rasulullah, emang ada ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Kalau ada, man atu'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku surga. Cuma satu kan? Taat sama? Nah, udah. Kira-kira Imam Syafi'i taat ke mana? Taat. Imam Maliki? Taat. Imam Hanafi? Taat. Habib taat ke mana? Taat. Kiai? Taat. Gimana? Yang nggak taat mah yang nusuk si Ali Jaber. Kira-kira begitu tuh kira-kira. Ya selama dia taat sama Nabi, selesai. Nah maka kan dia taat apa kagak urusan dia sama Tuhan, kita nggak tahu kadang-kadang. Nah, kecuali emang dalam tanda petik, maka coba Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Anak kita kagak sembahyang, kita lihat. Bini kita kagak sembahyang, kita lihat. Tapi orang lain kagak sembahyang, kita nggak tahu. Maka sama orang lain kita perlu husnuzan. Dimaksud nggak pernah kelihatan Ustaz. Bukan di masjid, berarti di musola. Musola mana? Ya nggak tahu. Kayaknya nggak Ustaz, suujun loh. Tapi sama anak sama bini kan kita lihat, Maka kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum. Udah orang lain mah bukan urusan kita. Selama umat Nabi Muhammad jaminannya masuk surga dia selama dia taat. Urusan taat sama kagak kita nggak tahu. Nah, tergantung dari pengurusnya, nikahnya manja Ustaz mohon masuk. Jadi ada susah juga sih. Maksudnya tuh kok cuma mau ini udah kelamaan, udah saya kecil masih ingat sekali. Patah lah, diganti dari atasnya. Ketika dibongkar diganti. Ternyata pendek masjid kita.
tinggiin dah, tambahin tinggi. Orang dia nggak ngomong-ngomong mungkin atau bagaimana miskomunikasi. Maksudnya cuma gini dong itu dong. Ukur aja tuh mas, set 9 kali 12. Jadiin keramik kok 90. Ntar keramiknya saya yang beli. Padahal mah keramik nggak mau lulusin. Keramik lantainya nggak mau. Mana udah dibawain. Kata pengurusnya karena nguruk setengah meter keramik. Coba gimana mah? Ada penangan saya jual aja tuh kalau udah bisa gitu. Tapi orang niatnya baik dong. Iya. Orang niatnya baik. Emang harus begitu kan di jalannya? Iya harus begitu, kalau nggak begitu kan kagak ditukar semua tuh. Yang saya khawatir besok kalau 3 ini diurus setengah meter, sennya jadi pendek tuh. Mereka begitu, bongkar lagi ngangkat. Mas yang nggak tuh kusen keropok, ganti aja kusen. Emang begitu biasanya tuh, nular. Bikin rumah juga begitu, pas udah jadi, lah bukit ke depan, terus ini di rumah udah tua. Ganti. Tadi rumahnya kecil gede, pas bangun kecil aja tuh bangku lantas kelihatannya. Bangku kecil banget ini ada. Ganti. Emang begitu kalau ini renovasi mah ada. Nah, jadi ya semuanya layak masuk surga gitu. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman kita, ini calon surga. Illa man aba, kita nggak tahu man aba siapa yang man aba. Yang taat sama Nabi. Lu taat nggak? Lu aja masih tanya, ngapain ngurusin orang? Jangan-jangan tanpa kita tahu dia taat sama Nabi. Nah, yang coba kalau ini bicara tawakal atau bicara cuek nih. Kalau kita ketemu sama orang-orang awam kayak ada tukang bangunan begitu. Bang, kerjaannya nggak takut corona bang. Corona mah Pak Haji, sama saya bingung dia ya kata. Ini di paru-paru saya ada asap knalpot, ada debu las, ada semen, ada debu pasir. Corona masuk ke paru-paru saya bingung, gue di mana ini ya udah nggak ada tempatnya. Udah usah dah, kita serahin aja memang kuasa. Kita kagak kerja ya kita mati. Nah corona ya belum tentu mati. Itu tawakal atau putus asa? Kan bingung. Ya, itu omongan itu tawakal apa putus asa? Dan kita nggak tahu. Kita cuma boleh jadi itu muncul dari keimanannya, tapi boleh juga jadi dari keputusasaan. Kita nggak tahu. Dan urusan diri dengan Allah. Nah, tapi ada juga yang bikin nggak ke masjid. Itu sebenarnya patuh sama apa takut. Nah, itu lu jaga diri apa takut, apa pengecut. Lu lupa sama Allah jangan-jangan bahwa yang ngasih penyakit Allah yang ngasih jangan-jangan. Ada yang berani banget kita bilang itu sebenarnya yakin apa konyol kan? Kita nggak tahu. Urusan diri kan? Kemarin waktu bahas tentang jihad, kalaulah kita nggak berjihad, bantulah orang-orang yang berjihad. Maka saya bilang waktu itu masih, kalau ada khatib Jumat pulang dikasih amplop itu namanya bisyarah. Kita menganggap dia jihad. Nah, kita bantu dia supaya istiqomah dengan jihad. Jangan berpikir begini, ntar Ustaz dia kagak ikhlas urusan dia sama Tuhan. Dia ikhlas apa nggak ikhlas urusan dia dengan Allah. Tugas kita membantu supaya dia istiqomah dengan jihad. Yang kagak boleh itu tekan kontrak. Gua khatib dibayar berapa? Itu yang nggak boleh. Nah, gua ngajak dibayar berapa? Itu yang kagak boleh. Nah, Ustaz Somad pernah baca dia ada pertanyaan jawab. Ustaz, bayarnya berapa? Oh, iya belum ada. Nggak ada begitu-gitu. Maka panggil lah sebelum saya tarikin. Tapi udah tarikin udah susah gitu. Nah, yang nggak boleh itu pakai kontrak, nggak boleh. Pakai manajemen deh, ya nggak boleh. Tapi tugas kita adalah membantu orang ini. Saya ingat guru kita kayak Mahfud Asiran ketika dulu di STI ada Milad STI. Nah, dia sambutan karena anaknya sekolah di situ. Anak saya juga dulu lulus. Dia bilang begitu. Gurunya nggak boleh
berharap apapun dari muridnya. Tapi muridnya, kita orang tuanya biar pada ngerti sama gurunya. Karena anaknya kan sekolah di sini. Anaknya sekolah di sini. Jadi drama Ustaz Supran sama Kiai Mahfud Taslim. Kita sebagai guru, saya kalau di pesantren itu sebagai guru, nggak boleh berharap apapun kepada murid karena Allah. Sama guru di SD juga nggak boleh. Cuma kita jadi orang tua murid biar ngerti. Itu namanya membantu orang yang Nah, jadi kita nggak tahu tuh orang dari itu dia tawakal apa putus asa, dia beriman apa konyol, atau dia menjalankan perintah Allah apa yang sebenarnya takut dan lupa bahwa semuanya tergantung Allah. Itu kan kita nggak tahu. Sudahlah, pokoknya pakai yang pertama aja. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ilaman abahnya buat kita. Kita termasuk yang abah atau bukan. Itu aja dah. Orang lain biarkan nanti fahisabuhum Allah. Urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi deh ya. Rabi yang keempat, an Abi Muslimin wakila Abi Iyas Salamah Amr bin Afwa radhiyallahu anhu rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang makan dekat Nabi bishimali pakai tangan kiri. Faqala kata Nabi, kul biyamini. Kalau ini kan diucapin mana Nabi? Kul biyamini, makan tangan kanan. Itu diucapin mana? Ikutin Nabi karena Nabi pakai tangan. Nah, Nabi ngomong nih, itu kalau Nabi bilang tadi itu yang hadis pertama, yang gua suruh kerjain, yang gua larang tinggalin. Karena kul biyamini, pakai tangan. Kalau la astati, dia bilang, saya nggak bisa pakai tangan, nggak bisa. Udah bisa pakai tangan. Kaku, menekak. Nabi ngomong, makan pakai tangan kanan bang. Nggak bisa Rasul, udah biasa. Tangan kanan kaku nih, udah biasa begini. Nah, qala lastata'. Kata Nabi, entar lu nggak bakal bisa ngangkat tangan kanan, nggak bisa ngangkat tangan kiri. Ma manahu illa al-kibru fama rafaha illa fi. Maka ketika dia tua dia nggak bisa ngangkatnya sampai ke mulut. Tangan kanan mungkin nggak bisa. Lagi yang nyuruh Nabi pakai bandul. Hati-hati ngelawan sunnah. Gitu deh ya. Hati-hati ngelawan sunnah. Nah, pada mikirin kawin mulu. Umur 25 kawin, umur 30 kawin. Suksesin dulu baru kawin. Akuin kawin, mati mana? Jangan begitulah. Gak usah. Belum ada rezekinya itu aja mudah. Kan begitulah. Pada puasa mulu. Lu kagak puasa itu udah jangan lagi ngomongin udah kagak puasa. Tarik kelaparan mati. Dia kekenyangan mati. Udah kenapa coba? Dia kekenyangan mati. Jangan ngelawan. Ini makan tangan kanan nggak bisa Rasul entah lu bisa kagak bisa makan akhirnya nggak bisa makan. Jangan ngelawan sunnah. Jangan ngelawan sunnah. Kalau mau tidur duduk, jangan pakai dengan begini segala macam terus kemudian yang ada udah kagak meriang juga ya. Jangan emang kalau malas aja kita ini ya. Doain yang mudah-mudahan kawan-kawan bisa pakai kata yang dari doain. Jangan ngelawan sunnah. Nah, kalau tahajud, gue nggak sanggup bangunnya. Akhirnya langsung bangun siang, berantem mulu bininya. Malamnya malam siang udah susah aja bangunnya. Udahlah, jangan ngelawan sunnah, bahaya. Nah, dia alasan insyaallah nanti yang kelima kita lanjutkan. Sebagaimana biasa yang ada pertanyaan. Silakan. Ngomong sama anak biar baik-baik. Anak gua mah kalau ngomongin halus-halus agak minger loh. Pelanggan nih, sini nak, ya agak minger. Setan sini, baru minger. Jadi setan tuh anak. Jangan lawan. Kata Al-Quran kan suruh bahasa yang baik. Falyattaqullah qulu qaulan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah, ucapkan ucapan yang baik. Nah, kalau nggak bisa berbuat baik ya jangan ngelawan. Nah, ada pertanyaan.
Ustaz. Ya. Tempo hari itu ada video ada si Mark Tyson, dia sholat di gym jemaah. Nah, baru ngeh tuh dia kan makmum. Nah, imamnya ternyata celana pendek. Akhirnya muncul perdebatan atau komentar-komentar. Saya pantau dulu kan. Ternyata ada dalilnya boleh, karena dia bilangnya aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, sedangkan lutut itu bukan aurat. Nah, pemahaman begitu berapa? Iya. Jadi ini pemahaman logika sebenarnya. Ketika Nabi duduk di pinggir sumur tuh. Di pinggir sumur kalau kita kakinya tuh uncang-uncang di sumur gitu. Kita masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul Abu Bakar minta izin. Silakan. Masuk. Duduk. Lama Sinoma. Lama Sina Utsman masuk. Ketika Sina Umar masuk, Rasul nutupin pahanya. Kenapa harus tutup? Sina Umar orang yang pemalu, yang bakal masuk kalau bahasa ikhlas. Berarti dari tadi pahanya berapa dong Nabi? Dalil itu yang menyatakan bahwa mazhab Hanafi paha laki-laki bukan aurat. Sah. Itu di mazhab Syafi'i bilang begitu memang. Kan dari gitu ya, dari dengkul sampai pusar, dari dengkul sampai pusar. Dari sini sampai sini gitu. Nah ini perbatasannya termasuk nggak? Itu di mazhab Syafi'i itu perbedaan pendapatnya. Dengkulnya nggak termasuk, kan batasnya dari dengkul. Tapi yang ikhtiyat bilang begini ikhtiyat. Yang pertama nih dari logika, tutupin nih gelas, kipasin apa lebih? Lebih. Ini lebih, tutupnya lebih apa pas? Lebih. Tutup. Batasnya tapi kan hasilnya lebih. Ya. Yang kedua, ini dalil yang bilang harus tutup. Ya. Lari dari sini, ini batasan finishnya ini ya. Kudu lewatin apa pasti finish? Lewatin. Itu dalil yang menyatakan harus ditutup. Tapi dari logika tadi kan batasannya ini, berarti nggak masuk dong. Ada juga itu di mazhab Syafi'i dua-duanya. Tapi lebih aman kalau di Amerika bilang aja itu mazhab Hanafi. Paha laki di mazhab Hanafi bukan aurat. Dalilnya tadi itu dalilnya tuh hadis mazhab itu. Berarti apa tuh? Nah, Kalau kan ada juga kelihatan pusar juga nggak. lah iya. Batasannya pusar boleh kelihatan. Jadi kalau pusar kelihatan masih nggak iya. Ya kalau pakai logika yang tadi itu ya. Dan logika itu ada. Logika semacam itu ada. Di sebagian mazhab Syafi'i ada. Tapi kalau bicara paha lebih aman menggunakan mazhab Hanafi. Memang di mazhab Hanafi paha itu bukan aurat. Nah, jangan kita harus itu berapa harus begini juga lah. ya, tapi kita belum tahu mazhab Hanafinya, Bang. Iya. Nah, kalau lihat perempuan dulu waktu di chestnya, perempuan sembahyang, coba lihat pakaian baju rok segini, pakai di sini, begini. Tapi ibu saya dulu nggak TV waktu Yugoslavia yang berkecamuk dulu, chestnya dulu yang Serbia, Herzegovina, sama chestnya kan pembantaian tuh. Orang Islamnya kan di Surabaya sembahyang, atau mana? Yo, ya agak sah main begitu, teman gitu. Karena dia bukan bermazhab Syafi'i. Boleh jadi di Amerika kita nggak tahu mazhabnya apaan. Tapi kayak itu. Nah, itu yang kata Gus Miftah ketika di kebutuhan sembahyang begini, bukan begini. Dikomentarin panjang lebar, ngadu sama Gus Miftah.
Kata Gus Miftah, ya Den bro, yang Islam dari kecil aja banyak yang ke sembahyang. Lu mas sembahyang cuma begitu doang, masih sembahyang namanya. Yang dari kecil Islam banyak yang kagak sembahyang. Bukan yang begini mau begini, kagak sembahyang, kayak gitu. Udah tenang aja. Kalau masuk Islam, sembahyang begini dikomentarin. Kata Gus Miftah, tenang aja bro. Ente mah masih sembahyang, walaupun begini tangannya. Mau yang disuruh banyak dari kecil Islam kagak sembahyang. Nah, ada lagi. Luas, Islam itu luas, jangan dipersempit, jangan yang kitanya yang sempit. Iya, kalau bahasa sekarang mainnya kurang jauh, ngajinya kurang jauh. Ngajinya muter di situ aja, biar jauhan dikit ngajinya. Ini baru jauhan dikit, itu mau ngaji berat, itu mau kelas berat. Apa yang berat? Nah, yang ngaji berat, yang berat ngajinya, bukan kita yang berat. Datang ngaji yang berat. Siapa ada yang bisikin ngaji hikam kan sih bilang, pernah ada yang bisikin ngaji hikam gitu. Hati-hati Ustaz ngaji hikam berat. Nah, ini bisa. Cuma mana hebatan hikam sama Quran? Mana hebatan hikam sama Quran? Belum ada yang pernah bisikin tuh Quran berat. Ketika saya belum ngajar Sahih Bukhari malam Kamis, ada komentar, tinggi amat ngaji Sahih Bukhari, tinggi ngaji. Ternyata di dalamnya luar biasa. Kita bisa langgar beri clear urusan kita perbedaan pendapat kok ketika baca kitab itu. Saya juga ngajar bukan dalam tanda petik, bukan sekonyong-konyong karena saya udah ngaji makin mahfuz hatam, saya udah izin ngajar. Hikam saya dapat anaknya dari Mu'alim Syafi'i Hadani di hari Minggu dari dia. Bukan sekonyong-konyong, bukan. Tapi sekali lagi tuh, yang kita khawatir begitu. Terkumpung yang kita ini nggak boleh, akhirnya kita selalu pada kondisi itu tuh. Ada pendapat nih. Oh, kata Ustaz Somad, niatnya bareng Allah Akbar apa sebelumnya? Sebelum Pak Ustaz, mazhab Ahmad bin Hanbal sah. Niatnya bareng Ustaz, mazhab Syafi'i sah. Yang nggak sah, yang takbir dulu baru niat. Allahu Akbar. Terus yang apa ya? Kan enak tuh gitu. Iya udah. Sudah ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الاربعه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.